Kebetulan tema kita mengenai ruqyah, saya akan berikan bagaimana cara tip mengatasi orang yang terkena atau kena kesurupan. Kadang-kadang lucu, ikhwah ya, teman-teman semuanya, ikhwan, akhwat atau ukti, atau mungkin abi dan uminya. Kadang-kadang, maaf ya, sering terjadi di lingkungan kita yang mayoritas muslim. Kadang-kadang kita itu anti dukun, yang sudah pada ngaji nggak mau dukun. Tapi ada orang kesurupan, anehnya orang yang bisa agama malah dia ngundang orang pinter, ngundang dukun. Ini yang repot. Padahal sederhana, kita kasih tipnya. Gayung mana gayung? Oh ini ya. Ini propertinya udah disiapin panitia. Lihatin. Kalau ada yang kesurupan langsung kita datang sebagai orang mukmin yang baik, yang insya Allah mengenal Allah dengan baik. Langsung, mana air segayung? Pede aja karena Allah ya. Nggak, jangan karena hati perlu. Inilah innama amalu binniat, segala sesuatu tinggal niatnya. Kalau nggak ada keikhlasan, ada kesombongan, nggak. Maaf ya, Allah lebih tahu. Saya pernah punya pengalaman apa? Dengan PD-nya saya bilang, mana, saya ruqyah. Saya ditonjok bibirnya sampai pecah. Kaget saya. Begitu saya tobat, kemudian dia mau menonjok saya dengan izin Allah, dia mental. Nah gini, ambil air segayung, kira-kira penuhnya seginilah. Mulut kita deketin. Surat apa aja bisa. Apalagi kalau orang sederhananya, saya nggak bisa surat yang macam-macam. Karena itu kondisional, surat Al-Ikhlas pun bisa. Karena prinsipnya semua ayat bisa untuk ruqyah. Sebagaimana kadang sholat maghrib, Rasulullah kebiasaan pakai surat-surat pendek, Al-Ikhlas, misalkan Al-Kafirun ya. Tapi tidak dilarang juga pakai ayat-ayat selain itu. Begitu pula ruqyah. Memang ada tertentu pakai ini. Tapi pada prinsipnya semua ayat bisa untuk ruqyah. Karena wasifa ulima bisudur wa huda wa rahmatul minin. Al-Quran itu obat bagi orang-orang mumin. Kalau pertama membaca ta'awud, ingat jangan lupa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupin. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kebiasaan Rasulullah tuh ganjil. Saya biasanya 3. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan keyakinan penuh. Dengerin. Bunyi daripada ayat ini, kata Rasulullah, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, dia telah membaca sepertiga isi Al-Quran. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Allahus samad, tempat meminta segala sesuatu. Makanya jangan minta ke dukun, mintanya harus ke Allah. Karena jelas bunyinya, tempat meminta segala sesuatu. Walam yalid walam yulad, tiada beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah setelah dibaca tadi, saya perhatiin begini. Misalnya begini. Biasanya orang yang kesurupan ini langsung begini biasanya. Ampun, dia nyari perlindungan biasanya. Nanti kalau dibilang ampun, kalau nggak keluar saya sudah sedian 1 drum. Kita maaf jinnya itu. Ya. Selanjutnya apa? Kalau dengan air ruqyah juga tidak bisa, ada teknik lain. Saya pernah mengalami kasus, saya kasih siram dia tidak apa-apa. Karena apa? Karena kolbunya bermasalah. Ingat, kolbunya bermasalah. Surat Al-Imran ayat 134, ayat 133, 134. Orang-orang yang dapat surga seluas langit dan bumi, syaratnya yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yang berimpak di waktu lapang juga di waktu sempit. Yang kedua apa? Wal kaziminal wid, dia mampu menahan amarah. Kalau dia marah berarti dikuasai setan. Innallaha masabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Yang gak sabar sama siapa? Sama setan. Makanya lagi viral tuh, sing sabar yo, sing sabar, nah orang sabar nanti di anuin setan. Itu bener juga sih. Yang lagi viral. Nah, yang selanjutnya, kata surat Al-Imran 134 ini, orang yang dapat surga seluas langit dan bumi, syaratnya wal afina anin nas, dia mampu maafkan kesalahan orang lain. Coba, kalau ada orang kesurupan tapi dia punya dendam sama suaminya. Seorang istri kesurupan, dendam sama suaminya, sulit. Atau dia kesel sama bapak ibunya, atau kesel dengan teman-temannya. Tekniknya begini, misalkan namanya si A saja.
Antum sebagai terapis langsung begini. Ini saran ana ya. Saran ana karena kita udah tahunan ya seperti ini. Mohon maaf bukan berarti sombong. Pengalaman kita kasih ke antum. Kan jenengan sebut A. Dengar Ustadz biasanya ngangguk dia. Kalau dengar ngangguk dia. Nanti jinnya bilang nggak denger dia, nggak denger. Nggak usah diarin, jin itu tukang bohong. Kemudian apa? Ketika ditanya dengar Pak Ustadz ngangguk dia. Si A dengerin Pak Ustadz mau ngomong. Kalau si A nggak mau malu ditonton seperti ini, malu nggak? Malu, ngangguk. Ya. Mau sembuh nggak? Mau. Ingat, ceramain. Kita kondisikan hatinya. Ingat ya, sesungguhnya kamu mau surga nggak? Ngangguk mau. Kalau mau, kata Al-Quran surat Al-Imran 34, wal afina aninas, dia mampu maafkan kesalahan manusia. Semua yang nyakitin kamu diikhlasin. Ingat, kalau kamu tidak bisa memaafkan orang lain, sakit 2 kali. Gituin aja, nasihatin. Fisik kamu dikuasai jin, kamu tuh capek nanti seperti ini. Yang kedua, hati kamu menjadi menderita. Ingat, orang ikhlas bakal meninggal, nantinya nggak ikhlas juga bakal meninggal. Meninggal dari ikhlas, masuk surga. Paham kamu ngangguk? Ngangguk dia. Sekarang ikutin Pak Ustadz. Kita bimbing dengan doa. Ikutin ya, ngangguk ya. Ya Allah, saya berikrar, saya tidak redha ada jin ini menguasai saya. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, jin ini akan hancur dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Misalkan Ustadz Rozikin. Kita bimbing seperti itu. Begitu kita baca, dia insya Allah langsung muntah. Karena apa? Maaf ya, saya contohkan sederhana, propertinya sudah disiapin. Nih, maaf saya singkirin Al-Qurannya dulu. Ini gelas. Ini tisu saya anggap apa? Saya anggap ini adalah nyamuk. Nyamuk saya tutup tisu. Saya semprot pakai baygon. Yang kena nyamuknya apa gelasnya? Gelas kan? Gelas. Ayat apapun yang kita baca tidak akan mampu menyentuh jin itu, setan itu, kalau dia dilindungi oleh amarah. Kata setan ini bahasa kiasannya, Ustadz lu bacain apa? Ayat yang kamu baca nggak mau punya dampak buat kami, kata setan. Kenapa? Dendam orang ini pada suaminya, atau dendam ini pada temannya, itulah pelindung kami yang paling kuat. Maka tadi disadarin, begitu dia udah menyadarin, langsung ibaratnya tutupnya dibuka, tek, amalah diginin. Langsung dia terbakar. Ada lagi yang selanjutnya dengan teknik lain. Misalnya, dibacain Al-Quran, terus bisa ayat Al-Quran, misalkan kita baca surat yang panjang-panjang Al-Baqarah, ini dan sebagainya. Tapi banyak hal di dalam ruqyah itu orang kesurupan. Tapi intinya tadi dulu, disadarkan itu dulu, baru kemudian kita tekniknya, kalau nggak bisa dengan tadi ya, kolbunya. Ya, kolbunya. Karena disiram apapun kalau kolbunya lagi marah nggak bisa. Karena saya punya pengalaman, nggak bisa. Nggak akan, peruqyah sehebat apapun siapa yang bisa menguasai kolbu, tidak ada. Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, ibaratnya orang masuk pintu nih. Ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf ya saya nggak jadi. Kenapa? Semua lagi pada ribut. Tapi ketika assalamualaikum, orangnya pada lagi tenang ya, masuk ya. Allah itu akan melindungi kita manakala kita sudah mengikuti apa yang menjadi petunjuknya. Maka kalau ada orang ngomong, Ustaz tolong saya diberikan pagar atau penjagaan, nggak bisa. Masa ente misalkan datang ke diskotik Allah magerin ente? Ente lagi marah terus Allah suruh ngelindungin orang yang marah, ya nggak bisa lah. Itu mah kerjaan dukun. Ya, jadi banyak hal. Jangan sampai kita ini sebenarnya sederhana ya, sederhana. Cuman surat Al-Ikhlas. Di sekeliling kita ada orang kesurupan, tapi kita malah ngundang dukun, padahal di sekeliling itu banyak ustadz, ada mubalek, ada orang yang biasa taklim, jilbabnya syar'i misalnya. Ini kan yang menjadi keprihatinan. Nah, tutorial ini mudah-mudahan membantu antum semuanya. Nanti banyak ya. Nanti season selanjutnya bagaimana cara membuang jimat. Sederhana. Jimat apapun, sakti apapun, mudah banget dihilanginya. Nah, nanti tutorialnya ada. Nah, nanti
rugilah kalau nggak ngaji. Karena apa? Likuli tarikun tarikula al ilmu. Setiap jalan itu ilmu. Nah, masuk surga ya harus pakai ilmu. Ini poin dasarnya ya. Kalau sekarang saya terangin semua